Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laila Puspita Sari MPD selaku dosen pengampu praktik observasi sekolah dan rekan-rekan yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 2 praktik observasi sekolah akan mempresentasikan hasil tugas kami. Hasil tugas kami dilaksanakan di SMP 21 Bandar Lampung, di mana pokok pembahasannya adalah yang pertama kegiatan selama observasi, kedua partner yang berperan selama kegiatan, tiga metode observasi, empat temuan data observasi. Kegiatan selama observasi yaitu yang pertama ada pengamatan kultur sekolah, pengamatan kebiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran, pengamatan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau STOK, pengamatan pengelolaan pendidikan, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, pengamatan intrakurikuler, pengamatan ekstrakurikuler, pengamatan kokurikuler, pengamatan kompetensi guru. Partner yang berperan selama observasi yang pertama ada wakil kesiswaan, wakil akademik, guru, karyawan TU, siswa, dan satpam. Nah, metode observasi yang kami gunakan yang pertama ada observasi atau pengamatan langsung, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, keempat catatan lapangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang temuan data selama observasi di SMP Negeri 21 Bandar Lampung yang berletak di Perum Korpri, Jalan Korpri Raya, Blok 8, RT 21, RW 21, Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dengan nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan kultur sekolah. Nah, kegiatan yang pertama kali dilakukan yaitu mengamati kultur sekolah. Kultur sekolah adalah budaya sekolah yang menggambarkan pemikiran-pemikiran bersama, asumsi-asumsi nilai, dan keyakinan yang memberikan identitas sekolah yang terjadi standar perilaku yang diharapkan. Dengan adanya kultur sekolah, maka akan tercipta suasana yang damai, dapat menjalin kekeluargaan antara satu sama lain, memiliki semangat untuk maju, menjadi lebih baik, serta kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kultur sekolah di SMP 21 dikatakan baik karena nilai-nilai religius, norma, etika, dan moral sudah ditanamkan kepada peserta didik. Nah, di sini yang kami dapatkan pada pengamatan kultur sekolah, yaitu sudah ada program 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sudah dilaksanakan, siswa dan guru melaksanakan program 5S. Lalu ada program Jumat Bersih, siswa dan guru sudah melakukan Jumat Bersih dengan cara bergotong royong. Yang ketiga, upacara bendera dilakukan pada setiap hari Senin. Namun, saat bulan puasa, upacara bendera tidak dilaksanakan. Yang ketiga, ada upacara hari besar lainnya dilakukan pada hari-hari besar. Contohnya Hari Pahlawan, Hari Guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, eh, yang ke yang selanjutnya ada program dokter kecil. Nah, sudah diterapkan di sekolah melalui PMR. Lalu program kegiatan pembiasaan. Nah, sudah diterapkan di sekolah. Nah, program kegiatan pembiasaan ini ada beberapa aspek. Yang pertama, kegiatan pelaksanaan ibadah bersama. Nah, kegiatan ibadah
bersama ini wajib dilaksanakan. Contohnya seperti sholat duha bersama dilakukan secara bergantian setiap hari per kelas. Lalu ada tadarus dilakukan setiap pagi selama 10 sampai 20 menit. Penggunaan seragam sekolah sudah diterapkan karena penggunaan seragam sekolah sebagai identitas seorang siswa. Lalu ada anjuran memanfaatkan waktu. Sudah diterapkan, contohnya anjuran membaca buku pada saat jam kosong ataupun istirahat dengan membaca buku di perpustakaan maupun kelas. Kegiatan Lalu ada kegiatan baris sebelum memasuki kelas. Sudah diterapkan mulai dari kelas 7. Program kegiatan cuci tangan sudah diterapkan juga di sekolah, terbukti dari banyaknya wastafel di sekolah. Lalu ada program pesantren kilat. Nah, teman-teman bisa lihat nih di gambar, ada program pesantren kilat di mana laki-laki dan perempuan dipisah dipisah ya tempatnya. Nah, lalu ada program class meeting. Program kurban belum dilaksanakan di sekolah. Lalu ada program 5K. Apa aja sih program 5K? Yaitu kebersihan sudah dilakukan, piket dan Jumat bersih. Lalu ada keamanan, terdapat penjaga sekolah, ketertiban, siswa dan guru masuk tepat waktu, keindahan halaman sekolah asri dan terawat, kekeluargaan sudah diterapkan sikap kekeluargaan. Lalu ada program piket membersihkan kelas tiap hari. Nah, program ini sudah diterapkan di sekolah dan terdapat jadwal piket di setiap kelas. Adapun program zakat, terdapat program zakat yang telah dilaksanakan di SMP 21 Bandar Lampung. Program Jumat Amal sudah dilaksanakan pada setiap Jumat pagi hari. Nah, lalu ada kegiatan pramuka, terdapat kegiatan pramuka wajib dan senam bersama. Nah, program senam bersama ini dilakukan bergilir di setiap Jumat. Nah, lalu ada lembar pengamatan sikap positif. Nah, sebelumnya apa sih lembar eee, pengamatan pembiasaan sikap positif ini pada kegiatan pembelajaran? Nah, pada kegiatan pengamatan pembiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran di SMP 21 Bandar Lampung sudah cukup ditaati peserta didik, mulai dari peserta didik yang mencium tangan guru pada saat memasuki gerbang sekolah, responsif pada pembelajaran, dan taat akan peraturan di kelas sampai sopan dalam menyampaikan pendapat. Nah, hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek yang telah kami amati. Yang pertama yaitu mm, siswa mengucapkan salam ketika bertemu guru. Nah, siswa saat bertemu guru mencium tangannya serta menyapa gurunya. Lalu yang kedua, siswa memperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Siswa ini sudah dilaksanakan eh, co- dan dapat dilihat keterangannya yaitu siswa memperhatikan guru ketika menjelaskan, kemudian siswa juga memberikan respon dan bertanya. Siswa meminta izin, yang ketiga ada siswa meminta izin untuk keluar kelas. Siswa izin terlebih dahulu ketika akan keluar kelas. Keempat, siswa menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Nah, sudah dilaksanakan. Nah, karena bahasa yang baik itu digunakan di kelas dan saat mereka berkomunikasi kepada teman. Lalu siswa menaati peraturan sekolah. Nah, ini belum terrealisasikan dengan baik karena ada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah, contohnya datang terlambat dan lain sebagainya. Lalu siswa jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, ini juga belum terlaksanakan dengan baik karena ada beberapa siswa yang mencontek temannya. Lalu ada siswa mandiri
di dalam kelas. Nah, ini juga belum terrealisasikan dengan baik. Nah, lalu ada siswa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, siswa ini sudah terrealisasikan karena siswa tidak mengelak atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah, siswa juga bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Nah, siswa memiliki budaya menjaga kebersihan. Ini sudah terrealisasikan, siswa selalu membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada praktik, eee, bekerja sama, di mana ada 2 aspek, yaitu siswa dengan guru. Nah, ini sudah terrealisasikan, dilihat siswa dan guru bekerja sama dengan baik pada saat pembelajaran. Nah, bisa dilihat teman-teman di gambar, siswa memperhatikan gurunya ketika menjelaskan, eee pembelajaran. Lalu siswa dengan siswa lainnya. Ini sudah terrealisasikan juga, siswa bekerja sama dengan baik pada saat iket ataupun pembelajaran. Lalu ada lembar pengamatan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, pada lembar pengamatan ini, eh, keterampilan mengajar yang sangat penting dikuasai guru. Secara profesional, guru juga profesional meningkatkan kualitas pendidikan sebab mampu memberikan fasilitas pembelajaran yang baik untuk siswa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang telah kami amati. Yang pertama yaitu, eee, guru memiliki kemampuan memanajemen kelas. Nah, hal ini sudah terlaksanakan. Guru memiliki kemampuan memanajemen kelas yang baik ditinjau dari pada saat pembelajaran berlangsung. Lalu menggunakan kurikulum standar nasional sesuai dengan silabus dan pengarahan dari Menteri Pendidikan yang sudah ada. Jadi, eh, penggunaan kurikulum ini sudah terrealisasikan di SMP 21. Yang ketiga, guru sudah menyusun RPP sebelum belajar. Nah, sudah terrealisasikan, guru sudah mempersiapkan RPP dan sebelum mengajar. Lalu guru sudah menguasai baik dengan materi. Nah, ini sudah terrealisasikan dilihat dari proses belajar mengajar. Guru menguasai materi dengan baik. Lalu guru sudah memiliki keterampilan merancang model. Nah, merancang model ini sudah terrealisasikan juga. Ditinjau dari gaya belajar yang sesuai dengan kondisi kelas. Nah, lalu ada guru menyampaikan materi dengan baik. Guru menyampaikan materi dengan baik dan mampu memanfaatkan fasilitas penunjang yang ada. Jadi, em, guru sudah realisasikan dengan baik saat menyampaikan materi. Guru mengalokasikan waktu pembelajaran secara efektif. Nah, ini sudah terrealisasikan dilihat dari pemberian rentan waktu dalam awal pembelajaran, tengah, sampai akhir pembelajaran. Lalu ada guru sudah menerapkan pembelajaran student center. Nah, ini belum terlaksanakan dengan baik. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Lalu ada guru menggunakan media penunjang kegiatan belajar. Nah, ini juga belum terrealisasikan dengan baik. Guru menggunakan metode ceramah dan lain-lain, akan tetapi ada beberapa guru yang menggunakan media pembelajaran modern. Lalu, guru menggunakan media pembelajaran efektif. Nah, sudah terrealisasikan ya. Guru menggunakan media PPT yang efektif bagi siswa. Lalu guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Ini sudah terrealisasikan baik. Guru menyediakan sebuah kesempatan untuk bertanya kepada siswa saat pembelajaran atau pada saat sesi tanya jawab. Lalu ada kegiatan pembelajaran interaksi. Ini sudah terrealisasikan, dilihat guru
memberikan pembelajaran yang interaktif dengan membawa contoh dari materi yang sedang dipelajari. Misalnya pada saat materi sistem pernafasan, guru menyediakan media untuk dicoba oleh siswanya. Lalu guru mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan. Nah, ini juga sudah terrealisasikan. Contohnya guru mengaitkan alam semesta dengan kajian kitab umat muslim atau Al-Quran. Lalu adanya evaluasi pada akhir pembelajaran. Nah, pada evaluasi di akhir pembelajaran ini belum terlaksanakan dengan baik. Dilihat dari evaluasi yang berupa penyampaian ulang materi sesuai kebutuhan anak didik, kemudian ulangan harian setiap pergantian bab pembelajaran. Lalu ada guru memberikan motivasi kepada siswa. Guru memberikan motivasi yang membangun semangat siswa untuk belajar. Lalu ada guru menggunakan sarana dan prasarana penunjang atau seperti kolam berenang, laboratorium, kebun, atau aula yang disebutkan fasilitas atau yang digunakan. Nah, ini sudah terrealisasikan di mana guru menggunakan laboratorium, alat bahan praktikum. Pada saat praktikum, guru juga menggunakan halaman sekolah untuk mengajarkan pada siswa menanamkan serta memanfaatkan halaman sekolah yang kosong. Nah, ini teman-teman bisa dilihat nih, di mana SMP satu ini sudah mempersiapkan perangkat ajar. Ini adalah salah satu contoh dari perangkat ajar yang dirancang oleh salah satu guru di SMP satu. Lalu, lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Nah, adapun di sini beberapa aspek pengamatan yang kami amati, di mana yang pertama ada visi misi di sekolah. Itu sudah ada tertera di bagian depan gerbang masuk kedua di sekolah SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Lalu ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Nah, itu juga sudah terlaksanakan di mana terlaksana dengan baik karena sudah dilakukan sosialisasi. Lalu ada bagian struktur organisasi. Nah, sudah ada struktur organisasi di sekolah SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Ada deskripsi tugas masing-masing komponen organisasi sekolah. Nah, sudah terlaksanakan masing-masing organisasi memiliki komponen deskripsi tugas. Lalu ada sosialisasi program kerja sekolah. Nah, sudah terlaksanakan dapat dilihat pada setiap tahunnya melakukan kegiatan sosialisasi program kerja sekaligus mengembangkan program kerja tersebut. Lalu ada sosialisasi tata tertib sekolah. Setiap tahun sudah dilakukan sosialisasi tata tertib sekolah, khususnya kepada siswa baru. Lalu ada sarana dan prasarana di sekolah. Adapun sarana yang pertama peralatan pendidikan pembelajaran yaitu papan tulis tersedia di setiap ruang kelas, penghapus tersedia eh, di setiap ruang kelas. LCD, proyektor, speaker itu sudah tersedia di setiap ruang kelas. Namun televisi belum tersedia di ruang kelas. Meja, kursi itu sudah tersedia di setiap kelas. Lalu ada buku dan sumber belajar. Nah, di mana ada bahan habis pakai. Nah, pada prasarananya seperti ruang kepala sekolah, ruang guru itu sudah ada. Ruang tata usaha, perpustakaan, UKS, laboratorium, tempat ibadah, toilet, dan kantin itu sudah tersedia di SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Lalu ada lembar pengamatan pengelolaan pendidikan. Nah, sebelum itu, teman-teman bisa lihat nih, apa aja sih yang disediakan pada SMP satu Bandar Lampung, di mana ada daftar visi misi, daftar jadwal proyek tema satu dan 2, gambar ekstrakurikuler,
lalu gambar kantin sekolah, gambar koperasi sekolah, ruang UKS, ruang OSIS, fasilitas kelas itu sudah memadai. Lalu ada pengamatan pengelolaan pendidikan, di mana pada aspek yang pertama yaitu pengelolaan kesiswaan ini sudah terlaksanakan pengelolaan siswa yang baik. Lalu di mana ada beberapa aspek, yaitu tersedianya pedoman penerimaan peserta didik baru. Ini sudah ada dan terlaksanakan dengan baik. Dilihat, eee, pa dilihat dari pembuatan banner, pamflet untuk media sosial, tujuannya untuk mempermudah peserta didik baru, mendapatkan informasi. Lalu tersedianya pedoman orientasi peserta didik baru, tersedianya pedoman orientasi peserta didik. Nah, ini sudah terrealisasikan dengan baik, seperti yang sudah saya sampaikan, SMP 21 biasanya membuat banner atau pamflet untuk disebarkan di media sosial. Terlaksanakan orientasi peserta didik baru, dilaksanakan orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru selalu dilaksanakan. Lalu ada tersedianya dokumen presentasi peserta didik di sekolah. Lalu ada tersedianya dokumen presensi peserta didik sekolah. Setiap akan dimulai pembelajaran, dilaksanakan presensi guna mengetahui siapa siswa yang tidak hadir pada hari ini. Lalu ada tersedianya dokumen pelaksanaan organisasi di sekolah. Nah, dokumen pelaksanaan organisasi sudah ada dan dipegang langsung oleh wakil kesiswaan. Lalu tersedianya pelayanan untuk peserta didik seperti bimbingan konseling, perpustakaan, koperasi. Nah, bidang lainnya tersedianya bidang untuk peserta didik seperti bimbingan konseling, perpustakaan, koperasi, bidang lainnya itu sudah tersedia dan sangat lengkap menurut pengamat, sudah sangat lengkap yang ada di SMP 21. Lalu tersedianya jadwal piket siswa di kelas itu sudah ada, tersedianya jadwal belajar juga pun sudah ada, tersedianya kegiatan kokuler pun sudah ada. Nah, lalu ada pengelolaan kurikulum. Nah, tersedianya seperti dokumen penunjang kurikulum seperti silabus, RPP, jadwal mengajar guru, eee, jadwal kegiatan ekstrakurikuler, tersedianya dokumen penunjang kurikulum seperti silabus, RPP, jadwal mengajar, jadwal kegiatan ekstrakurikuler itu sudah tersedia, karena ini sangat penting, ada di SMP 21 Bandar Lampung. Lalu ada pengelolaan personalia, di mana tersedianya daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik sudah ada, tersedianya daftar urutan, eee, ini juga sudah ada, lalu pengelolaan, keuangan, itu belum tersedia papan informasi keuangan, akan tetapi selalu ada laporan. Tersedianya sumber pendanaan sekolah. Nah, di sekolah SMP 21 sudah ada yang disebut dengan dana BOS. Pengelolaan hubungan masyarakat dengan sekolah pun sudah berjalan dengan baik. Tersedianya sistem penyampaian informasi juga sudah ada dan bisa dicek kapan saja di web sosial media. Lalu tersedianya sosialisasi peran komunitas sekolah pun sudah tersedia, ada dan tertera. Nah, teman-teman bisa lihat nih, adapun, pada PPT saya ini terdapat gambar perpustakaan, gambar organisasi kelas, jadwal piket, dan jadwal pelajaran. Lalu ada pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, adapun beberapa aspek yang pertama, tersedianya tata tertib sekolah. Nah, ini sudah ada dan dicetak dengan media banner dan dipasang di sekolah. Adapun juga ditempel seperti pada di gambar ini, itu tata tertib sekolah pun sudah ada. Nih, dan visi misi, tata tertib kelas juga sudah ada, tata tertib,
untuk tenaga pendidik dan kependidikan juga sudah ada, bimbingan dan konseling di sekolah sudah ada, wakil bidang kesiswaan di sekolah sudah ada, tersedianya sanksi pada pelanggaran tertib jika sudah terlaksanakan baik, jika ada yang melanggar selalu ditegur dan jika sudah melebihi batas akan diberikan sanksi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler ya teman-teman. Maaf, yang pertama tersedianya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, cukup banyak kegiatan yang ada di SMP 21. Nah, contohnya seperti ekskul karate, hadroh, lain dan sebagainya. Tersedia jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler sudah terstruktur untuk hari dan pelaksanaannya. Lalu adanya pembinaan ekstrakurikuler juga sudah ada setiap bidangnya. Adanya guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler. Nah, sudah terlaksanakan dilihat dari guru yang mengajar di sekolah juga ada yang menjadi pembina karena memiliki bakat dalam bidang untuk membimbing peserta didik. Lalu setiap siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tidak semua mengikuti kegiatan ini akan tetapi hampir semua yang sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Lalu ada kegiatan intrakurikuler di sekolah, tersedianya kegiatan intrakurikuler itu sudah tersedia seperti O2SN dan lain sebagainya. Tersedia jadwal pelaksanaan intrakurikuler, sudah tersedia jadwalnya. Adanya pembinaan intrakurikuler, eee itu sudah terlaksanakan dengan baik. Adanya guru yang menjadi pembina intrakurikuler juga sudah ada pembinanya ya. Setiap siswa mengikuti kegiatan intrakurikuler pun setiap peserta didik mengikuti kegiatan intrakurikuler. Nah, di sini kami mendapatkan informasi melalui wawancara dengan wakil kesiswaan. Lalu ada pengamatan kokurikuler di sekolah. Nah, ada pun beberapa aspek. Yang pertama, tersedianya kegiatan kokuler. Itu sudah terlaksanakan dan sudah tersedia kegiatan kokuler seperti senam, kerja bakti sosial, kegiatan MOS dan lain sebagainya. Lalu tersedianya jadwal pelaksanaan kokuler. Nah, bakti sosial dilakukan pada setiap Jumat pagi. Senam dilakukan setiap Jumat pagi, dilakukan secara rolling atau bergilir, dan MOS atau MPLS dilakukan pada awal pembelajaran. Eee, Lalu ada juga pembinaan ekstrakurikuler, eee, pembinaan kokuler. Sudah ada pembina setiap kegiatan kokuler. Lalu adanya guru yang menjadi pembina kokuler. Juga sudah ada pembina dari guru, misalnya bakti sosial yang diminta guru pada setiap pagi. Lalu ada setiap siswa mengikuti kegiatan kokuler. Nah, setiap siswa mengikuti kokurikuler misalnya senam. Nah, ini adalah salah satu kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan pada, eee, SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Lalu ada, pengamatan pedagogi guru biologi, di mana ada beberapa aspek seperti memahami peserta didik dari aspek moral, fisik, sosial, kultur, emosi, intelektual ini sudah dilaksanakan. Guru memahami setiap karakteristik peserta didik. Ada juga menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, guru sudah menguasai eh, teori-teori yang akan diberikan kepada peserta didik. Lalu ada membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dilihat,
sudah membuat metode atau model yang sesuai dengan karakteristik siswa. Lalu ada membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu aktif, menyenangkan, dan student center. Nah, membuat metode atau model sesuai dengan karakter siswa sehingga tidak hampir tidak semua guru menggunakan metode ceramah. Lalu, eee, melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Nah, ada beberapa guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu, gambar yang kami ambil pada saat melaksanakan pengamatan. Lalu ada pengamatan kompetensi, kepribadian guru. Nah, adapun beberapa aspek yang kami amati yaitu kerapian, kebersihan, keselarasan dalam berpakaian. Ini sudah terlaksanakan, para guru memperhatikan penampilan dalam terutama pada kerapihan, kebersihan dan keselarasan dalam berpakaian. Lalu sikap keseharian seperti jujur, sabar, rendah hati, menjadi teladan yang baik itu sudah Eee, guru sudah menanamkan sikap jujur, sabar, rendah hati, dan menjadi teladan yang baik bagi siswa. Lalu ada guru menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri. Juga sudah, dilaksanakan, eee, dilihat dari guru sudah menunjukkan dan mengimplementasikan etos kerja seperti tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri. Menjunjung tinggi kode etik, eee, sudah dilaksanakan pada guru sudah menjunjung kode etik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa dokumentasi yang kami lakukan dengan para guru SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Lalu ada pengamatan, kompetensi sosial. Nah, hasil dari pengamatan kompetensi sosial guru biologi di SMP Negeri 21 Bandar Lampung, ya ini terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, dengan orang tua siswa, serta timbulnya keharmonisan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat muncul dikarenakan sikap sosial yang baik ditunjukkan oleh guru. Nah, ini bisa dilihat, seperti, eee, berkomunikasi secara efektif dengan siswa, rekan sejawat, atasan, tenaga kependidikan juga sudah, efektif dilakukan. Lalu memiliki hubungan yang baik dengan rekan sejawat, atasan, tenaga kerja juga sudah, eee, tertanamkan pada guru SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Menjadi anggota PGRI sudah juga tergabung dalam anggota PGRI ataupun IGI. Beradaptasi dengan lingkungan tempat mengajar juga sudah, guru juga sudah mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Lalu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua siswa melalui grup WA atau komite. Nah, guru sentiasa menjalin hubungan yang baik dan menjaga komunikasi dengan para orang tua siswa, guna memantau proses belajar anaknya melalui grup WA. Ini adapun, lembar pengamatan kompetensi, eee, sos eee, profesional guru juga sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan, kegiatan yang, kamu lakukan selama observasi yaitu, pengamatan dari sisi luar ruangan, pengamatan ruang dalam, ruang kelas, ruang guru, laboratorium, eee, ruang TU, perpustakaan, kamar mandi, kantin, ruang BK, masjid, dan ruang kepala sekolah. Kami juga melakukan pengamatan pada guru peserta didik untuk menyempurnakan pengamatan kami melakukan wawancara kepada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, guru, juga peserta didik. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.